Halo sahabat nambang koin terbaru dan pioner Pi Network dimanapun berada. Semoga sahabatku selalu dalam lindungan Tuhan. Sahabat pioner wajib menyimak video ini, karena pada tanggal 11 Oktober tahun 2022, salah satu core team yaitu Dr. Cheng Diao Fan memberikan pemaparan berupa video penjelasan proyek. Dalam menu utama Pi Network dijelaskan bahwa pendiri Pi, Cheng Diao Fan, membahas pertanyaan penting, apa itu gedung Pi? Tinggal bersama moderator komunitas. Ketuk tonton sekarang, untuk wawasannya tentang masa depan Pi dan kebutuhan untuk pembangunan utilitas nyata dalam periode jaringan tertutup mainnet saat ini. Baiklah sahabat pioner, berikut ini adalah video lengkap dari update terbaru yang sudah admin rubah ke bahasa Indonesia. Sebelumnya, dukung channel ini dengan cara like, share dan subscribe. Bagikan juga informasi ini di berbagai media sosial sahabat pioner Pi Network. Selamat mendengarkan. Apa yang sebenarnya kita bangun untuk proyek ini? Jadi Pi adalah lapisan satu blockchain yang Anda tahu dengan mata uang asli Pi sendiri dan platform untuk membangun aplikasi Pi Network. Pi fokus pada pembangunan utilitas. Itu salah satu yang Anda tahu karena itu satu dari contoh aplikasi inti yang dapat jalankan di atas. Pi adalah pasar. Pi telah sangat berbeda dari proyek lain dalam strateginya dengan tujuan untuk mencapai aksesibilitas dan adopsi massal dan menciptakan ekosistem berbasis utilitas dan hadiah web. Ada 3 strategi utama yang telah kami adopsi yang kami ikuti sejauh ini. Salah satunya adalah komunitas. Karena kami percaya mata uang yang benar-benar sukses harus bergantung pada cukup banyak orang yang Anda kenal memegang mata uang ini. Sebagai mata uang dan bersedia untuk bertransaksi barang dan jasa dengan mata uang ini sehingga pertumbuhan selalu menjadi strategi. Oleh karena itu, kami tumbuh menjadi 35 juta anggota yang terlibat dan untuk pertumbuhan yang menjadi salah satu strategi inti. Desentralisasi adalah strategi kedua. Desentralisasi tidak adil, dalam arti desentralisasi teknis di mana semua gerakan bersih uji dan juga migrasi sedang dalam proses sentralisasi. Pembangunan utilitas adalah strategi ketiga dan kami melakukannya melalui pembangunan platform. Memungkinkan tidak hanya diri kita sendiri tetapi juga pengembang lain yang dapat membangun aplikasi tinggi untuk membuat utilitas. Sementara ketiga strategi ini masih berlaku untuk periode saat ini, dan ke depan kami ingin menekankan di masa mendatang lebih lanjut tentang utilitas. Dan apa itu tentang utilitas yang kami coba bangun adalah sesuatu yang pada tingkat tinggi kami ingin mengubah komunitas ini dari komunitas yang termotivasi secara ekstrinsik menjadi komunitas yang termotivasi secara intrinsik. Dua konsep ini saya tidak tahu apakah semua orang tahu tetapi saya ingin menjelaskan sedikit lebih banyak apa itu motivasi ekstrinsik. Mungkin banyak dari Anda yang pernah mendengar dan menjadi sangat buzzword adalah X to earn seperti di sekitar untuk mendapatkan jenis model ini adalah inti dari motivasi ekstrinsik. Dan tentu saja banyak dari mereka yang benar-benar gagal jadi motivasi ekstrinsik. Mekanisme yang sangat kuat dapat merekatkan orang bersama-sama menyelaraskan minat dan juga memotivasi orang untuk melakukan hal-hal tertentu bersama-sama. Tetapi itu tergantung bagaimana Anda menggunakannya dan apa tujuan melayani. Motivasi intrinsik berarti menyediakan utilitas nyata baik itu hiburan. Berarti seseorang terhibur, itulah salah satu jenis utilitas kenyamanan menyediakan hal yang tidak terjadi tanpa produk ini. Atau memecahkan masalah nyata yang Anda butuhkan menjadi terpenuhi oleh produk khusus ini. Jadi contoh penggunaan motivasi intrinsik dari suatu sistem misalnya alat konferensi panggilan video Zoom. Menggunakan alat tersebut untuk memenuhi kebutuhan yang mereka perlukan untuk mengadakan pertemuan dengan orang-orang terpencil yang Anda kenal. Dan kebutuhan itu terpenuhi dan ini hal yang mutlak utilitas penggunaan Zoom. Orang tidak tergantung seberapa tinggi atau rendah harga saham perusahaan Zoom. Contoh lain adalah penggunaan iPhone kami tidak terpengaruh oleh perusahaan Apple. Belum tentu seperti hari ini pekerjaan saham Apple saya berhenti menelepon teman saya.
Kasus itulah mengapa produk ini secara intrinsik termotivasi bagi penggunanya untuk menggunakannya. Jadi apa yang kami coba lakukan dalam visi yang lebih besar atau strategi tingkat yang lebih tinggi adalah bahwa kami ingin mengubah komunitas kami dari pergeseran yang sangat termotivasi secara ekstrinsik ke makna yang termotivasi secara intrinsik. Bahwa pioner yang ingin datang ke jaringan P-Network terlepas dari apakah ada motivasi ekstrinsik atau pikiran memotivasi ekstrinsik bagi perintis. Namun selain mekanisme yang membantu kami menumbuhkan jaringan P-Network sangat kuat, kami ingin kalian membuat itu beralih ke jenis utilitas apa yang diciptakan dan disediakan untuk komunitas. Itulah bagian dari alasan kami merancang periode jaringan tertutup ini. Seperti yang saya katakan, sangat berbeda dari proyek lain yang sangat kontraintuitif. Karena sebagian besar proyek tujuan mereka untuk terdaftar. Kami secara khusus merancang periode jaringan tertutup untuk memelihara jenis bangunan utilitas tertentu yang tidak selalu memerlukan eksternal koneksi. Jenis utilitas itu akan membantu memelihara pola pikir mendidik para pioner dan mentalitas komunitas untuk beralih dari komunitas kripto yang berfokus pada spekulatif secara keseluruhan menjadi sepet. Apa yang diselesaikan dengan tepat? Apa yang perlu saya dapatkan untuk perseteruan dari jaringan kripto ini? Tentu saja saya tidak mengatakan jaringan terbuka tidak baik, itu adalah tujuan akhir. Sehingga waktu ini tergantung pada bagaimana dalam waktu dekat kita dapat memelihara jenis bangunan utilitas tertentu. Dan juga urgensi dari kami mencoba untuk memproduksi utilitas yang mengandalkan jaringan eksternal. Saya ingin menjawab mengapa melakukan pergeseran ini adalah kunci sukses nyata dunia kripto dan jaringan kripto dunia Webster. Dunia kripto harus dapat menyediakan layanan nyata daripada hanya alat spekulasi. Kripto dan blockchain itu sendiri memiliki utilitas tertentu, oleh alan desentralisasi anti-sensor yang Anda tahu sepenuhnya kedaulatan diri. Semua ini utilitas asli blockchain yang sangat bagus adalah nyat. Tetapi mereka tidak harus dibagikan secara umum oleh audiens arus utama atau penggemar kripto yang sangat memahami arti desentralisasi. Masalah anti-sensor seperti misalnya awal Bitcoin mengapa ia berhasil begitu banyak, sebenarnya karena utilitasnya sendiri asli dari blockchain. Sekarang kita perlu menemukan hal yang sama agar jaringan kita berhasil, yaitu utilitas nyata. Anda tahu sekelompok kecil orang mendapat manfaat dari jenis utilitas asli ini, karena itu kami perlu membangun platform yang memungkinkan Anda mengetahui audiens arus utama utilitas yang dapat dimengerti untuk diuji, dibuat berulang dan diproduksi. P-Network bertujuan untuk menyelesaikan perubahan ini dari komunitas yang termotivasi ekstrinsik ke intrinsik. Untuk memunculkan utilitas baru dalam format Web 3.